Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan pemberian layanan yang saya buat, yang saya dapatkan dari SMP Negeri 10 Kendari. Nah, latar belakangnya mengapa demikian? Yang pertama saya jelaskan dulu. Dalam pembelajaran motivasi berprestasi, siswa sangat dibutuhkan karena hal itu merupakan dorongan untuk mencapai hasil usaha yang telah dilakukan. Kemudian untuk dapat mencapai prestasi, bagi para siswa hal itu tidak dapat diraih dengan mudah. Karena untuk sebuah prestasi siswa membutuhkan adanya motivasi atau dorongan dari dalam diri sendiri untuk bersaing baik dalam bidang akademik maupun non akademik seperti yang kita ketahui. Namun demikian masih banyak ditemukan peneliti pada saat mengadakan survei di SMP Negeri 10 Kendari yang saya dapatkan. Masih ada guru yang pada saat proses pembelajaran berlangsung kurang membimbing siswa, kurang memotivasi siswa menjadi rendah. Berprestasi siswa menjadi rendah, sedangkan di SMP Negeri 10 Kendari masih banyak guru yang pada proses akademiknya dan non akademiknya kurang memperhatikan siswa yang mengajukan diri untuk mengikuti lomba atau kegiatan lainnya. Intinya yang seperti hal yang menunjang prestasinya siswa-siswa tersebut. Jadi dari hal tersebut saya pribadi mempunyai tujuan khusus. Peserta didik yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami apa itu motivasi pada dasarnya kan. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami motivasi berprestasi sebagai tunjangan mereka, ya seperti itu. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara menumbuhkan motivasi berprestasi pada dalam diri mereka. Kemudian layanan-layanan yang saya berikan kepada mereka yaitu apa itu motivasi, yang kedua motivasi berprestasi, dan cara menumbuhkan motivasi berprestasinya bagaimana. Oke, yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri, misalnya kemauan untuk mereka menggerakkan hati mereka, apa yang mereka kuasai pada dalam diri mereka tersebut. Motivasi juga merupakan kondisi interval individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Kemudian peran motivasi itu sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Itu menurut Gleitman pada tahun 86. Yang kedua, filosofi motivasi. Yang pertama itu, pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau yang biasa kita tahu reinforcement. Contohnya perolehan nilai bagus atau pujian guru akan mendapat motivasi belajar pada siswa. Yang kedua, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, seseorang yang baik. Seperti bagaimana motivasi untuk mendapatkan dua fenomena kepuasan diri yang biasa timbul dari teori kognitif mereka. Yang ketiga, teori atribusi, di mana menemukan dua fenomena motivasi, yaitu yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri mereka. Itu yang termasuk internalnya. Yang eksternalnya, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu
disebabkan oleh faktor luar diri mereka, itu eksternal. Kemudian teori self worth seorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seorang diri itu dinilai dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga itu menjadi rasa gagal. Kemudian yang selanjutnya teori ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana maka suatu keberhasilan ini bagi dirinya. Contoh yang pertama, saya akan dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mau mencoba dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu sangat penting. Selanjutnya teori humanistik. Teori humanistik ini dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhannya. Terus kebutuhannya itu yang menggerakkan orang bertingkah laku. Seperti misalnya kebutuhan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, air dan udara. Itu kebutuhan fisik atau biasa kita kenal kebutuhan hidup lah. Kebutuhan ini paling dasar sifatnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, bebas suasana, maksudnya bebas dari suasana ancaman dan bahaya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayang atau dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan dari masyarakat sekeliling kita. Selanjutnya, kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki. Itu teori humanistik. Yang keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Apapun itu kita harus dengan adanya usaha begitu. Selanjutnya, menurut Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramida. Yang pertama, kebutuhan dasar atau yang biasa kita kenal biological needs, di mana kebutuhan dasar setiap manusia itu ya adalah makan, minum, rumah, uang, materi dan lain-lainnya. Kemudian ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka terbentuklah kebutuhan lain, di mana kebutuhan rasa aman, safety needs, yaitu rasa aman, tentram, kasih sayang dan cinta yang biasa yang kita dapatkan kalau seorang siswa dapatkan dari masyarakat atau dari seorang keluarga begitu. Ketika mereka sudah mendapatkan kebutuhan rasa aman, maka mereka menginginkan kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial itu bergaul, berteman, berkelompok. Karena setidaknya kita hidup tidak bisa dengan atas landasan diri kita sendiri, namun kita juga membutuhkan orang lain. Ketika kita mendapatkan kebutuhan sosial, selanjutnya kebutuhan harga diri, di mana kita ingin dihargai kepada orang apa yang kita lakukan. Yang terakhir, yang paling atas, kebutuhan aktualisasi. Selanjutnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Intrinsik kan, contoh dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lainnya yang kita butuhkan dalam diri kita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya apa ya contohnya? Seseorang yang bertingkah laku karena adanya penghargaan, terus pengakuan, pujian dari orang lain, hadiah dan sebagainya. Itu yang ekstrinsik dari luar kehidupan kita. Kemudian dalam praktik
motivasi tersebut kita kombinasikan. Kemudian motivasi berprestasi itu apa? Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul, itu yang biasa orang bilang excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tapi bila gagal ia akan bangkit. Sekali lagi, orang yang bermotivasi itu ketika ia gagal dia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Kemudian ada 3 jenis tingkatan motivasi, yaitu motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya orang patuh pada bos karena takut dipecat. Anak belajar karena diancam tidak diberi uang ketika ia akan pergi ke sekolah. Yang kedua, karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi pertama, karena sudah ada tujuan dari dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran dalam atau prestasi tertentu. Kemudian yang ketiga, sedangkan motivasi yang ketiga ini motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya, apa visi misinya hidup selama hidup di dunia ini seperti itu. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi adalah faktor internal, dalam hal ini faktor individual. Yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi mereka dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Faktor lingkungan, maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Bedakan menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan akademik. Di mana lingkungan keluarga ini relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Yang kedua, lingkungan sosial merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah instansi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Bagaimana cara mereka menunjang. Habis itu kemudian pastikan motivasi berprestasi Anda tinggi. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Kemudian suka tantangan dan lebih memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Kemudian cara menumbuhkan motivasi berprestasi menurut saya yaitu tetapkan tujuan, goal setting kepada diri sendiri, yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Selanjutnya, susunlah target yang masuk akal, di mana saya harus meraih peningkatan
dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin seminggu. Yang terakhir, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimis, misalnya masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.